per 1 ya, sama dengan ini diskon faktor ya. Diskon faktor itu 1 per 1 plus I ya. Pangkat N ya. Nah, N-nya berapa? Ini N-nya tahun. Ini N-nya tahun ya. I-nya berapa tadi? I-nya 12%. 12% itu 0,12. Ya. Ya. Investasi tahun pertama
EP-nya ini ya, C ini Ya, EP dikali satu plus ya. Nah, dikali diskon faktor atau 1/1 plus I pangkat N ya. Nah, ya Bu. Oke, dapatnya sekitar sekitar 22 sama ya ini. Oh ya, tahun ke-0. Tahun ke-0 biasanya sama ya. Tahun ke-0 itu sama karena dia nilainya 1 pengalinya, faktor pengalinya 1 ya. Kita lihat tahun kedua. Tahun pertama ya itu ya, 2 juta ya. Ternyata kalau dinilai sekarang kan dinilai juta, 1.887 ya. Lalu tahun kedua ya kita mengeluarkan uang 2.700.000 padahal sebenarnya nilai uang itu hanya 2.100.000 ya. 6 juta ya padahal nilai uang itu hanya 4 juta di tahun sekarang. Kalau kita jumlahkan ya Oke. Oke, jadi kalau ditotalkan, kalau kita melihat hanya nilai nominalnya saja, oh kita mengeluarkan uang sebesar 43.725 ya, padahal sebenarnya kita hanya mengeluarkan uang 37.180 untuk saat ini ya. Kalau kita ingin melihatnya ke depan, tidak kita present value kan, kita mengeluarkan uang sebesar 37 juta ya pada saat ini jika mengeluarkan pada saat ini. Jadi kita menyamakan untuk bisa dihitung ya kan, kalau menjumlahkan atau mengalihkan bisa kita menjumlahkan, tidak bisa kita menjumlahkan apel tambah jeruk ya, berbeda karena apel jeruk ya, makanya kita harus samakan apel dijumlahkan dengan apel, jeruk sama jeruk, makanya kita present value kan ya. Nanti ya menghitung present value ini untuk biaya. Untuk penerimaan juga nanti di sini penerimaan tahun ke 5 sampai tahun ke 25 ya. Nanti tahun ke 5 itu pangkat 5, tahun ke 6 pangkat 6, tahun ke 25 pangkat 25. Rumusnya sama ya seperti ini ya. FP dikali diskon faktor. Ya. Nah, nanti net benefit bisa kita mencari gross BC ya. Sampai sini ngerti dulu? Ngerti ya? Ngerti? Ngerti Bu. Ngerti nggak? Ngerti Bu. Ngerti Bu. Nah ini yang nanti kita pakai di perhitungan ya. PV ya, present value ya. Jumlah produksi ya, di sini ada contohnya harga dikali jumlah produksi. Kita cari dulu perhitungannya nominalnya dulu ya, perhitungan nominalnya dulu baru kita present value kan. Misalnya di sini, nah ini untuk biaya operasionalnya, contoh untuk karet ya, karet itu biaya operasional penyiangan, pemupukan, upah pestisida, pembelian pupuk, pembelian pestisida. Nah ini produksinya ya. Nah produksi ya, benefit ya,
ada harga juga. Jadi untuk menghitung benefit, sekali lagi kalau ada kata benefit itu sama dengan penerimaan, ya. Benefit itu atau penerimaan itu di dalam istilah ekonomi produksi dikali harga, ya. Produksinya berapa, tahun ke-0 sampai ke-5 itu kosong ya karena belum menghasilkan, dia ini baru panen tahun ke-6 ya, harga karetnya berapa, benefitnya berapa ya, itu. Nah, setelah ini baru di present value kan juga ya. Present value kan tadi sama rumusnya, ini tuh tahun ke-6 pangkat 6, tahun ke-7 pangkat 7, tahun ke-8 pangkat 8, tahun ke-25 pangkat 25. Nah, ini net benefit ya, net benefit ini benefit dikurang cost ya, penerimaan dikurang biaya. Biaya itu tadi ada dua, investasi dan operasional. Kita jumlahkan dulu cost-nya, baru kita kurang, baru penerimaan dikurang, benefit dikurang dengan cost ya. Benefit itu nanti kita simbolkan dengan B ya. Kalau ada B itu benefit, C itu cost. Ya, benefit itu penerimaan, cost itu biaya. Ya, net benefit ini penerimaan dikurang biaya. Nah, di sini negatif karena di sini kita belum menghasilkan ya, belum mendapatkan penerimaan, makanya dia negatif. Nah, biasanya negatif ini yang disebut dengan tahun investasi. Jadi kita hanya mengeluarkan biaya investasi saja, tapi belum mendapatkan penerimaan ya. Nah, untuk setiap tanaman tahunan berbeda-beda. Kalau karet tahun investasinya mungkin selama 5 tahun ya. Untuk buah-buahan mungkin agak lebih lama ya. Nah, ini jumlahnya ya. Ini jumlahnya kalau dilihat, kalau secara nominal net benefitnya 542 ya. Ya, net benefitnya sebesar 542 juta ya. Padahal kita hanya menerima itu sebesar 63 juta ya, sini. Ya, jadi kalau kita tidak present value kan ya, net benefit itu pendapatan ya. Kalau di istilah ekonomi pendapatan kita 542 juta selama 25 tahun ya, selama 25 tahun ya. Padahal kalau dinilai sekarang kan itu hanya 63 juta. Jadi kita usaha karet itu pendapatannya hanya 63 juta kalau kita present value kan. Tapi kalau kita hitung nominalnya memang besar, 500 juta ya. Jadi jangan terkecoh, 500 juta ya. 25 tahun yang akan datang ya, selama 25 tahun yang akan datang. Kalau kita present value kan hanya 63 juta. Ya, tapi nilainya sama, 63 juta sekarang sama dengan 542 selama 25 tahun yang akan datang. Present value ngerti? Ngerti ya? Ngerti ya present value? Ya. Oke, kalian sama Ibu Agustina kan kemarin bahas jurnal. Bahas jurnal? Ya. Bahas jurnal nggak? Iya. Sama Ibu Agustina? Iya, Bu. Iya. Tanaman tahunan ya? Nah, di sana kan di jurnal itu biasanya ada data benefit ya, ada data cost ya, biaya investasi dan biaya operasional ya. Kalian hitung sendiri ya, pakai Excel ya, hitung sendiri, jangan langsung copy paste. Ibu mau lihat di Excel, kalian buat di Excel ya datanya, berapa data produksinya, kalian ketik lagi di Excel ya, berapa data produksinya ya, kalian tulis dulu tanamannya tanaman apa, data produksinya kalau selama 25 tahun kalau selama
30 tahun ya, tergantung jurnal kalian, tergantung tanaman kalian ya, kalian ketik jumlah produksinya, harganya ya, harganya terus kalian ya, tugas kalian. Nah, data ini nanti kita akan pakai untuk pertemuan selanjutnya ya. Data kalian itu kita pakai untuk pertemuan selanjutnya. Jadi tugas kalian ya dari jurnal tersebut ya, kalian buat tahunnya ya. Tanaman jangan lupa ya, tanamannya apa? Tahunnya ya. Berapa tahun ya? 1 sampai 25. Terus produksinya jangan lupa satuannya apa? Satuannya misalnya kilogram per hektar ya. Kilogram per hektar per tahun misalnya. Ya, ini contohnya saja. Satuannya jangan lupa. Lalu harganya. Harga misalnya rupiah per kilogram. Ya. Kalian tulis misalnya selama 10 tahun, 10 tahun, selama 20 tahun, 20 tahun ya, tergantung komoditinya. Misalnya di sini butuh 10 tahun ya. Ini tergantung komoditi ya. Lalu kalian hitung juga benefit tadi rumusnya apa? Benefit tadi itu apa rumus benefit tadi? B kali G. Produksi kali harga, Bu. Benefit penerimaan ya, harga produksi dikali harga ya, price dikali quantity ya, produksi dikali harga ya, bisa ya benefit ya. Nah setelah itu kalian cari present value-nya, present value dari benefit ini. Nah present value dari benefit, bisa menghitung present value. Tadi sudah menghitung benefit, produksi dikali harga ya. PVB itu present value dari benefit ini. Bisa? Rumus present value tadi apa? Future value dikali diskon faktor. Ya, diskon faktor itu 1 per 1 plus I pangkat N. Ya. Future value dari mana? Dari benefit ini. Nah, ini benefit nilai nominalnya kita present value kan. Ngerti sampai sini? Ngerti? Ini untuk perhitungan nanti. Ngerti ya? Bisa lanjut? Bisa? Ya. Bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke harga ya. Biaya ya. Biaya, boleh kalian pisah ya, biaya itu boleh biaya investasi ya, boleh tambah satu kolom lagi ya. Oke, ini biaya ya, boleh biaya ini biaya investasi, boleh digabung ini. Biasanya dipisah sih kalau biaya investasi, ini biaya operasional. Ini biaya investasinya BI ya. BI cost ya. Cost. Kalau C itu simbolnya cost. C BOP ya, atau biaya operasional. Ya. Ini biaya operasional ya. Ini
ya. Jadi ini biaya, ya biaya, ya. Terus biaya total, ya biaya total produksi ini biaya total produksi. Kita simbolkan dengan C, ya. Biaya total produksi tadi rumusnya biaya investasi ditambah biaya operasional. Ya, jadi kalian ketik biaya investasinya berapa, terus kalian ketik biaya operasional berapa, kalian hitung biaya total produksinya, ya. Total biaya produksi. Total biaya produksi, ya. Total biaya produksi kita simbolkan dengan C. Total biaya produksi ini biaya investasi, ya, ditambah biaya operasional, ya. Ngerti sampai sini? Bisa ya? Nah, setelah itu kalian hitung PVC-nya, PVC, ya. Jadi C ini, ya, nilai C ini, nilai nominal C kalian present value-kan, ya. Kalian present value-kan, present value dari nilai C ini, ya. Ngerti ya sampai sini? Nah, ini harus ada datanya, ya. Kalian nanti bawa laptop, datanya nanti kita hitung, ya. Hitung pakai Excel, ya, untuk menghitung NPP, IRR dan sebagainya, ya. Untuk menghitung NPP itu kalian harus ada data, ya. Cukup sampai sini dulu, nanti menghitungnya nanti, ya. Kalian pokoknya ketik dulu data ini, ya. Kalian hitung, yang perlu dihitung kalian hitung, yang perlu kalian ketik hanya ketik saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Bisa ya sampai BVB, PVC? Bisa ya? Ya. Ibu ulangi sekali lagi. Kalian kan sudah ada jurnal, ya, kemarin dibahas sama Ibu Agustina. Kalian ketik di Excel, ya, umur proyeknya, ya. Ini tergantung tanamannya. Kalau karet, kak sawit itu biasanya 25 tahun, ya. Kalau buah-buahan berbeda lagi, teh beda, kopi beda. Lalu kalian ketik produksinya selama umur proyek atau umur tanaman, kalian ketik harganya, kalian hitung benefitnya. Benefit ini penerimaan, ya. Penerimaan itu rumusnya produksi dikali harga, ya. Setelah dapat B atau benefit ini, kalian present value-kan, ya. Sudah dapat untuk benefit. Sekarang kita lihat di bagian biayanya atau cost, ya. Ibu simbolkan dengan C. Biaya itu ada dua macam di analisis kelayakan, ada biaya investasi, ada biaya operasional, ya. Kalian ketik biaya investasinya berapa, ketik biaya operasionalnya berapa, lalu kalian hitung total biaya produksinya. Total biaya ini biaya investasi ditambah dengan biaya operasional, ya. Dapatlah C, ya. Setelah dapat nilai C ini, kalian present value kan tadi pakai rumus tadi yang kita contoh tadi, present value kan dari nilai C ini, ya. Ngerti ya? Nah, sekali lagi Ibu Paham, Bu. ingatkan lagi rumus, ya. Kenapa? Ya, ada yang ingin tanyakan? Ya, Izin bertanya, ada Bu. yang ingin, ya, silakan. Mau nanya, Bu, bagaimana kalau di jurnalnya itu kekurangan data gitu, Bu, atau di jurnal kami itu kurang menyediakan datanya lengkap, misal di tahunnya kan butuh 10 tahun gitu, Bu. Misal jurnal kami itu hanya menyediakan 1 tahun atau 2 tahun gitu. Terus nggak ada ininya kayak itu, nggak ada data-data yang banyak data yang nggak lengkap lah, Bu, untuk memenuhi tugas ini kayak itu. Itu gimana, Bu, di jurnalnya kayak itu? Biasanya kalau dia kelayakan usaha, biasanya ada semua berarti produksinya, walaupun dia hanya prediksi, ya. Prediksi produksi ini kalau tidak ada itu tidak dituliskan, mungkin produksinya sama dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Ini contoh saja, bisa saja 25 tahun, bisa 30 tahun, ya. Ini contoh Ibu saja 20 tahun, ya. Jadi biasanya prediksi saja, mungkin sama produksinya tahun pertama sampai tahun ke-10. Ya, kalau sama ya kalian tulis saja sama. Harganya mungkin diasumsikan sama atau meningkat 10% atau bagaimana. Biasanya ada itu di jurnal.
Mungkin belum kalian baca. Kalaupun tidak ada, tapi nggak mungkin ya, nggak ada. Kalaupun tidak ada, biasanya kalau ngitung itu harus ada datanya dulu, kan sama produksinya ya. Kalau memang tidak ada, benar, kalian cari jurnal lain yang ada, yang lengkap seperti tadi, jurnal yang Ibu contohkan tadi ya. Karena nanti kita akan melakukan perhitungan-perhitungan ya. Tapi biasanya ada, walaupun dia cuma setahun 2 tahun, biasanya untuk tahun selanjutnya prediksinya, proyeksinya itu sama di selama 2 tahun itu ya. Coba kalian baca lagi itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. PV-nya jangan lupa seperti ini ya rumusnya ya. Ada pertanyaan lagi? Bisa ya? Bisa ya? Minggu depan harus sudah ada data ini. Ya, tinggal kalian ketik aja. Tinggal dihitung dikit-dikit saja ya. Oke, bisa lanjut ya. Lanjut. Sebenarnya untuk anuitas ya, anuitas ini bisa kalian baca sendiri, konsepnya sama ya. Rumus yang ketiga ini nilai yang akan datang tapi dari anuitas ya. Ini semacam angsuran ya. Konsepnya sama dengan future value tapi dia angsuran ya, tahun pertama angsuran pertama, angsuran kedua ya. Sama nilai yang akan nilai sekarang dari anuitas.